Intinya di situ banyak golongan. Oke ya? Iya, iya Bang, ya, ya itu banyak golongan. Iya. Nah, kalau kita berbicara mengenai itu semua, dikatakan kemudian di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Fa'iza ja'atit tammatul kubra, maka apabila malapetaka besar, yaitu hari kiamat telah datang, yauma yatazakkarul insanu ma sa'a, yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya ketika ia hidup di dunia. Wa burrisatil jahimu liman yara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang memiliki mata, yang bisa melihat. Fa amma man tagha, maka adapun yang melampaui batas ketika ia hidup di dunia, termasuk orang-orang yang tidak percaya akan Tuhan atau mereka yang tidak punya kaidah dalam beribadah, menyembah selain Tuhan dan seterusnya, mereka melampaui batas. Wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Siapa yang lebih mengutamakan kehidupan dunia ini? Yang memuaskan jasmaninya, makan apapun, melakukan apapun, dan tidak pernah tunduk kepada perintah Tuhan. Ini yang dimaksud. Apa kata Allah? Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh neraka jahanam tempat tinggalnya. Siapa itu? Yang lebih mengutamakan kehidupan duniawi. Lalu kemudian sekelompok yang lain dikatakan oleh Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahal nafsa 'anil hawa, dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri keinginannya dari hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Ini Quran yang mengatakan. Jadi apapun dia, jamaah tabligh, Nahdlatul Ulama, siapa? Muhammadiyah, NU, ulama dan seterusnya. Siapapun mereka yang takut kepada Tuhannya, menahan nafsunya, mereka menyembah kepada Allah, akan masuk surga. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Kenapa mereka berbeda kelompok-kelompok? Itu hanya organisasi. Tuhannya satu, Allah, kitabnya sama, Al-Quran. Nabinya sama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumatnya sama, ibadahnya Jumat. Tak ada yang 5 rakaat, 3 rakaat, semuanya 2 rakaat. Kenapa mereka berbeda? Karena mereka menggunakan masing-masing ulama-ulama fikih dalam menentukan sebuah kaidah hukum. Dan itu adalah merupakan hikmat Islam. Itu merupakan suatu kesenangan dan kemenangan di Islam. Menandakan bahwa ajaran Islam itu memang luas. Mereka menggunakan mazhab apa? Tergantung. Mereka pilih apa? Kalau di Indonesia ini mayoritas Imam Syafi'i. Nah, semua benar. Semua benar. Tidak ada yang keliru. Yang salah itu yang berlandaskan seperti yang dilarang di Indonesia, yang tidak berlandaskan kepada Al-Quran. Seperti itu. Jadi mereka adalah sama, menyembah kepada Tuhan yang sama, cuman ada yang berbeda dari segi fikih. Ada yang kunut, baca doa setelah berdiri, sebelum dia sujud di rakaat kedua pada hari subuh Jumat. Ada yang menggunakan doa, ada yang menggunakan tidak. Sama aja. Dan itu dua-duanya semuanya pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Yang dilakukan yang kunut pernah dilakukan Rasulullah. Yang melakukan tidak kunut pernah juga tidak dilakukan oleh Rasulullah. Maka tinggal dipilih. Yang mana yang mau kita lakukan, yang mana yang tidak. Nah, kalau pandangan saya nih, hadits yang menerangkan tentang 71 itu saya masih meragukan keabsahannya. Saya masih meragukan keabsahannya. Tapi kalaupun dikatakan itu sahih, maka saya mengatakan berdasarkan Al-Quran surah An-Nahl ayat 44, bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nas. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Bukan cuma satu golongan. Nabi Musa untuk golongan Bani Israel, Nabi Isa untuk Bani Israel, Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Berarti umat manusia yang hidup di zaman Rasulullah itu semua adalah umatnya. Semuanya adalah umatnya, karena dia diutus untuk mereka. Hanya ada satu yang selamat, yaitu Islam. Yang lainnya itu seperti Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, ateis, itu tidak selamat.
tapi yang satu itu selamat, yaitu Islam. Salam. Karena semua manusia setelahnya yang hidup zaman Rasulullah sampai manusia yang sampai kiamat itu umatnya semua. Cuman mereka menolak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang selamat satu, yaitu Islam. Yang lainnya umatnya itu di luar Islam tidak selamat. Demikian. Mungkin ada yang mau menambahkan dari teman-teman yang lain, silakan. Masih ada pertanyaannya, Bang? Di sini ada praktisi dari mu'alaf, sahabat Go, ada yang pakar literasi, Pera Istar, ada aktor film juga di sini berkecimpung di Amploget, Bang Dedi, ada blokir, tukang bikin kopi, Bunda Rahma juga. Silakan, Anda mau bertanya kepada siapa? Silakan. Ya, terima kasih Bang. Jawaban yang Bang Suma Bang, kenapa kalau giliran aku jelek kali Bang? Masa tukang bikin kopi? Aduh, parah kok Bang. Jawaban yang Bang Suma berikan ya seperti kayak apa ya? Seperti mau masuk akal di akal saya, Bang. Ya, itulah Anda dikatakan anak ganteng, Anda cakep, anak pintar karena Anda pakai akal. Itu, Bang. Satu lagi, Bang, pertanyaan mungkin gampang sih, tapi saya ingin cari tahu apa itu fikih dalam Islam. Fikih, iya. Fikih itu kalau di dalam Islam adalah terkait dengan ibadah, tata ruang ritual, norma-norma beragama, norma sosial, moral. Jadi fikih itu adalah ilmu yang mengkaji tentang hukum-hukum Islam. Itu fikih. Ruang lingkupnya banyak. Ruang lingkupnya itu jelas, cara sholat, cara puasa, cara mandi junub, cara bagi warisan, cara hukum-hukum nikah, itu. Nah, makanya saya katakan Tuhan yang benar adalah Tuhan yang memberikan buku panduan untuk manusia dan rasional. Kita manusia ini, jangankan skala global, dalam rumah tangga kita aja. Dalam rumah tangga, kita punya bapak, kita punya ibu, kita punya kakak, kita punya adik. Rumah tangga cakupan kecil tentu dibutuhkan aturan. Orang tua memberikan aturan. Jam 7 semua sudah harus ada di rumah. Jam 5 subuh harus semua bangun. Aturan dibuat oleh Tuhan, oleh orang tua. Untuk apa aturan itu dibuat? Untuk kemudian menjadi koridor, filter tingkah laku, perilaku daripada anggota keluarga. Supaya apa? Supaya keluarga itu damai sejahtera. Kalau dalam rumah tangga tidak ada aturan main, bahaya. Tidak ada kedamaian dalam rumah itu. Tapi kalau ada aturan mainnya, maka rumah itu akan damai sentosa. Apalagi kalau anak-anaknya taat kepada aturan main orang tuanya, pasti keluarga itu diberkati. Begitulah alam semesta dengan pencipta kita, Sang Khalik menginginkan aturan main supaya kita hidup yang bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beda bahasa dan seterusnya, itu bisa damai sejahtera. Maka Al-Quran solusinya. Al-Quran solusinya. Harus ada buku panduan. Harus ada buku yang mengatur kehidupan manusia. Itulah yang disebut fikih. Maka munculnya aturan-aturan ini, Rasulullah yang diberikan tugas. Bil bayyinat subur wa anzalna ilaika litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan kepada manusia, wahai Rasulullah, apabila mereka ingin dicintai oleh penciptanya, ingin dosa-dosanya diampuni oleh penciptanya, katakan kepada mereka agar mereka semuanya ikut kepadamu. Makanya ada fikih. Fikih itu ilmu yang mengatur tentang disiplin di dalam beragama, tata cara di dalam beragama, aturan di dalam beribadah. Seperti itu, saudara. Ada lagi?
Iya bang, makasih. Iya, sama-sama. Sudah nggak ada sih. Sudah plong rasanya bang. Iya. Jadi langkah selanjutnya jadi caleg. Mau kita tuntun bersyahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mau dituntun bersyahadat atau masih mau hidup tanpa aturan seperti, mohon maaf, seperti kambing, tak ada aturan main dalam hidupnya? Karena hanya ada dua, yaitu muslim dan kafir. Kalau hidup di dunia ini memilih muslim, berarti memiliki aturan di dalam hidup. Kalau memilih kafir, berarti memilih hidup di dunia ini layaknya hewan, tak ada aturan. Nah, sekarang coba Anda pikirkan, hari besok adalah hari Sabtu. Hari ini Sabtu. Anda menghabiskan detik, menit, jam satu hari dengan sia-sia. Hanya berpikir, agama yang benar itu apa ya? Tuhan yang benar ini yang mana ya? Anda lalui itu. Sementara kami melalui detik, menit, jam, hari dengan penuh ibadah. Kami beribadah, Anda masih berpikir. Sedangkan detik menghantar kita ke liang kubur. Anda diantar ke liang kubur oleh waktu. Waktu bergulir ini untuk apa? Untuk mengantar kita bertemu dengan pencipta kita. Mengantar kita dengan alam kubur. Jangan Anda katakan waktu ini berganti begitu saja, Anda poya-poya. Ingat, coba Anda lihat. Tadinya Anda bayi yang tidak berdaya. Lalu kemudian Anda menjadi bayi, anak-anak kecil. Belajar berdiri, belajar berjalan. Kemudian habis itu Anda SD. Tidak terasa waktunya Anda SMP. Tidak terasa waktunya Anda SMA. Habis itu Anda kuliah. Tiba-tiba Anda berkeluarga. Punya keturunan. Tengoklah itu. Betapa waktu itu begitu singkat. Tak terasa. Baru aja terasa kemarin kita SMP main bola, main hujan-hujanan sama teman-teman. Sekarang kita sudah dewasa seperti ini. Itu artinya apa? Waktu ini menggiring kita kepada ketiadaan di dunia. Menghantarkan kita kepada ketiadaan. Nah, kami umat Islam mengisi waktu kami untuk beribadah. Kalian di luar Islam ngapain? Menghabiskan waktu. Kami juga ibadah. Ibadah kepada siapa? Menyembah kepada siapa? Jadi masing-masing kita diberi hak oleh pencipta. Waktu sama, mata sama, oksigen yang sama, tanah yang sama, air yang sama, semua sama. Tapi ada yang berkualitas hidupnya, ada yang kosong melompong. Tapi sama-sama dihantar kepada kepunahan, ketiadaan. Tidak mungkin kehidupan setelah kematian tak ada. Tidak mungkin, itu mustahil. Selayaknya besok, hari Senin atau hari Minggu. Siapa yang mengatakan di sini berani mengatakan bahwa hari Minggu itu adalah mustahil ada? Ada nggak yang berani? Berani nggak Anda mengatakan hari Minggu besok tanggal berapa besok? Tanggal 9, tanggal 10. Itu adalah hoax, itu tidak betul. Tidak mungkin hari Minggu itu ada. Oke, duduk aja pelan-pelan, duduk aja. Anda mau atau tidak mau, Anda ikhlas atau tidak ikhlas, hari Minggu itu akan datang. Selayaknya hari kematian Anda akan datang. Coba Anda pertahankan diri Anda, memegang di tembok, memegang di pohon, atau Anda masuk ke dalam kamar, tutup kunci dari dalam. Di dalam lemari, di dalam kamar Anda ada lemari, ada punya pintu, masuk ke dalam lemari, kunci pintu lemari. Dalam lemari ada laci, masuk lagi ke lacinya, kunci juga lacinya. Di dalam laci itu ada dompet, masuk ke dalam dompetnya, supaya Anda bisa menghentikan waktu. Maaf, mau Anda sembunyi kemanapun pergi, hari Minggu besok itu tetap aja datang. Artinya apa? Kematian itu akan datang. Hai, kematian itu datang. Kematian itu mengintai Anda dari belakang.
Anda tidak akan pernah lolos. Tinggalkan hari ini, dunia ini dengan sia-sia, atau Anda menyembah kepada yang menciptakan. Bang, Silakan Anda renungkan, silakan. ya bang, ya bang. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih atas masukan-masukan yang diberikan. Silakan, saudara. Saya mau, ya bang, saya ya apa ya? Di hati saya kayak merasa sedikit gemetar. Saya mau, tapi boleh nggak kalau saya suatu saat nanti punya apa namanya ada kejadian atau apa yang saya dapat itu tumpang tindih dengan akal saya, boleh saya masuk ke room ini kembali untuk diskusikan? Silakan. Insya Allah kami akan bantu. Itu tugas kami untuk menyampaikan hikmat kebenaran kepada manusia. Iya bang. Itu tugas Boleh. Islam. Iya, sip. Ya boleh diajarkan untuk berislam. Boleh. Iya, Apakah Bang. Anda mau masuk dulu sebagai siswa Islam? Iya bang. Mau syahadat sekarang ini? Iya boleh bang. Masya Allah, subhanallah. Sahabat-sahabat sekalian, kita saksikan saudara kita ingin bersyahadat. Ada nggak Ustadz kita monitor ini? Ustadz Alif ada nggak? Aku telepon Bang. Langsung banyak orang ikuti ke. Untuk kita doakan. Tapi KTP-nya masih Kristen ya? Ya, silakan KTP dikirim dulu ke host, lalu kemudian bersedia open cam untuk bersyahadat. Ya, bisa buka kamera nggak ini adek? Berapa itu followernya ya? Malu Belum bang. cukup followersnya bang. Teman-teman di bawah tolong di follow. Tunggu dulu, ditanya dulu, mau? jangan dulu di follow. Coba Mau tanya, nggak berani dia nggak open buka cam kamera? untuk syahadat? Malu bang untuk buka kamera. Ulah, Nggak usah masuk malu. surga mau malu-malu. Malunya itu kepada Allah, jangan malu kepada makhluk manusia. Kita malu kepada pencipta. Boleh ya? Adekku baju boleh kan buka kamera? Saya juga akan buka kamera nanti. Buka baju. Saya juga. Jangan. Buka Bang. kamera, buka Oke, usaha. Bang Deddy, mohon maaf saya turunin dulu ya. Ustadz Alif, ganti Ustadz Alif. Langsung main tendang juga ini kawanku ini. Ya, sekali lagi adek Bajon ini bisa nggak buka kamera? Ada masker boleh pakai masker kalau ada masker. Kalau nggak ada karung basah. Bisa? Pikir dia. Saya mau bang, tapi nggak mau buka on cam maksudnya. Oh iya, gak apa-apa. Tapi KTP ini kan gini dek, harus kita buatkan sertifikat mu'alaf sebagai bukti secara hukum bahwa nanti penggantian identitas yang tadinya Kristen menjadi Islam. Kita akan buatkan sertifikat mu'alaf dari Apologet Islam Indonesia, Yayasan Apologet Islam Indonesia, kemudian membuatkan sertifikat mu'alaf, pemindahan dari agama yang sekarang menuju ke Islam. KTP-nya bisa nggak? Dikirim melalui host. Kita tidak publish, kita buatkan sertifikat, habis itu kita kirim sertifikatnya ke saudara Bayon untuk membuktikan ke halayak banyak, ke orang-orang bahwa saya sudah Islam. Ini buktinya. Jadi tidak diminta-minta besok hari, bukan diminta-minta, besok hari ada masalah hukum, misalnya meninggal dunia, maka dimakamkan secara Islam. Tidak dimakamkan secara ateis atau dimakamkan secara Kristen. Bahaya itu nanti kalau dimakamkan secara Kristen padahal Anda ini Muslim.
Masalahnya bang, nggak lagi di rumah ini. Ini Oh, di gitu. rumah. Terus di rumah susah jaringan, jadi nggak bisa hubungin orang di rumah. Oke, baik. Tidak apa-apa, kita pimpin syahadat. Tetapi ketika nanti minta sertifikat bukti sahnya, kirim KTP-nya kepada host. Nanti di-follow sama hostnya. Boleh ya? Iya bang, boleh. Nggak Oke, apa-apa, sip. dipandu-pandu aja dulu. Iya. Baik. Oke, sahabat-sahabat, kita kita bimbing adik ini untuk mengikrarkan Islam syahadatain. Beliau menyatakan untuk masuk dalam agama Islam. Nanti ada Dinda Alif untuk menjelaskan orang Islam itu seperti apa sih kalau sudah jadi Islam, gitu ya. Bisa ikuti saya, Dek? Iya bang, boleh bisa. Oke. Ya, ikuti ya. Bismillah. Bismillah Ar-Rahman. ar-Rahman Ar-Rahim. ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan